diinformasikan kepada para jemaah sholat zuhur Masjid Baitul Tazkir yang dirahmati Allah agar tidak beranjak pulang ke tempat kerja lebih dahulu, karena sesaat lagi kita akan ada ceramah agama dalam rangka program pembinaan mental pegawai agama Islam di KPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan berkat, rahmat dan hidayahnya serta inayah dan kesehatan, kita sebagai kaum muslimin dan muslimat masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di siang hari ini ba'da zuhur dalam rangka ceramah agama dalam kaitannya dengan program pembinaan mental pegawai Islam atau Muslim di Masjid Baitul Tazkir yang insyaallah kita cintai ini. Pada siang hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz kita, Ustaz Syahrizal Khalid, Sarjana Sosial, dengan tema dampak makanan atau harta haram ke jiwa dan hati seorang Muslim. Namun sebelum beranjak ke acara utama, marilah kita sama-sama membuka acara pada siang hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa'idna min shururi anfusina. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat fardu zuhur Masjid Baitul Tazkir yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kembali kita bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla yang sampai dengan saat ini masih mencurahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sampaikan selalu kepada teladan dan pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, tema kita pada hari ini atau siang hari ini adalah dampak harta atau makanan haram dalam diri seorang muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk mencari rezeki yang halal, makan makanan yang halal dan thayyib. Di antaranya Allah berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah wattaqullaha alladzi in kuntum bihi mu'minun. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-88 yang artinya makan dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala rizkikan kepada kalian, halalan thayyibah, halal dan baik. Artinya bagi kita sebagai seorang muslim, kita berupaya untuk memastikan kalau rezeki yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan, makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum, itu adalah merupakan halal dan thayyiban. Halal lagi baik. Sebab hadirin rahimakumullah, halal itu nikmat.
seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Jadi kalau Khulafaur Rasyidin itu sesungguhnya hanya 4. Tapi karena keutamaannya, kemuliaannya, keagungannya, makanya beliau disebut di dalam sejarah sebagai seakan-akan sebagai khalifah atau Amirul Mukminin atau Khalifah Rasyidah, ya. Khulafaur Rasyidin yang kelima. Sebab beliau memimpin kurang lebih 2 tahun, 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Tapi di masa beliau radhiyallahu an, ini luar biasa. Silakan antum bisa baca dalam referensi yang menjelaskan tentang beliau. 2 tahun beliau menjadi khalifah, 2 tahun menjadi Amirul Mukminin, dan di masa kepemimpinan itu luar biasa dunia Islam. Dunia Islam menjadi saksi bahwa di masa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, tidak ada satupun umat Islam itu yang menjadi mustahik. Tidak ada satupun kaum muslimin yang menjadi mustahik, orang yang berhak untuk menerima zakat. Karena hampir seluruh kaum muslimin di masa itu statusnya sebagai muzakki. Makanya sejarah memberikan kesaksian di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itulah dalam sejarahnya zakatnya kaum muslimin itu diekspor ke benua Afrika. Bahkan digambarkan betapa berkahnya kehidupan di masa itu, sampai-sampai itu serigala dengan kambing itu bisa berdampingan. Nah, hadirin rahimakumullah, Umar bin Abdul Aziz itu menjabat hanya 2 tahun. Ini keberkahannya luar biasa. Tapi yang menarik adalah beliau tidak sanggup membeli anggur, buah anggur seharga 1 dirham. Bahkan 1/8 dirham. Bayangkan khalifah Amirul Mukminin beli buah anggur saja, itu diriwayatkan tidak sanggup. Sampai-sampai kemudian hal itu ditanya kepada beliau radhiyallahu anhu, kenapa demikian wahai Amirul Mukminin? Kata beliau, ini akan lebih meringankan kita daripada bahaya neraka jahanam. Ini hati-hati, ya. Beliau seorang khalifah, pemimpin negara, Amirul Mukminin, kalau mau apa aja beliau dapatkan. Tapi beliau tidak demikian. Kalau bahasa kita nggak aji mumpung. Tapi justru beliau sangat ketat dalam masalah ini. Sebab apa? Kata beliau, ini akan lebih meringankan kita dari bahaya neraka jahanam. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita semua sama-sama tahu tujuan hidup di dunia. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat ke-77. Apa sih sebetulnya tujuan hidup kita? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ardi, innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, itu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Jadi sebetulnya target kita itu akhirat. Ya. Sasaran kita itu sesungguhnya adalah akhirat. Jadi kita hidup di dunia ini, target terbesar kita itu adalah kebahagiaan negeri akhirat. Tapi kata Allah, jangan lupa nasib kamu di dunia. Artinya apa? Dunia itu bukan tujuan kita. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dunia itu bagaimana kita menggunakan apa yang Allah berikan, fasilitas apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita untuk sebesar-besar kita nantinya mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Nah, di antaranya juga terkait dengan bagaimana kita mencari harta halal itu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita dituntut untuk senantiasa mencari rezeki yang halal, mendapatkan harta yang halal. Lalu bagaimana ketika seseorang kemudian menyelisihi syariat, menyimpang dari apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia justru tidak mencarinya, tidak mendapatkannya dengan cara yang halal, tapi justru dengan cara yang haram. Nah, apa dampaknya? Kaum muslimin rahimakumullah,
dampak dari rezeki yang haram, harta yang haram atau makanan yang haram, bagi diri kita sebagai seorang muslim, yang pertama, tidak dikabulkannya doa kita. Itu yang pertama. Jadi dampak dari harta yang haram, dari makanan yang haram, bagi diri kita kaum muslimin, ya, diri kita sebagai seorang muslim, yang pertama, tidak dikabulkannya doa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiban. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik. Innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Ukra rajulu yutilu safar ash'atha akhbar wa yumuddu bidainihi ila as-sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian beliau mengisahkan ada seorang laki-laki menempuh perjalanan yang jauh, padahal menempuh perjalanan jauh ini juga merupakan salah satu syarat, bahkan salah satu kondisi di mana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau lagi safar, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Kemudian apa? Rambutnya kusut masai penuh debu. Ya, sebagian besar ulama mengatakan ini hal-hal yang bisa, kondisi-kondisi yang bisa membuat doa seseorang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan safar, ya, dalam keadaan kusut masai karena lelahnya perjalanan yang dialaminya. Tapi kemudian orang itu menadahkan kedua tangannya ke langit sambil berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Harusnya doanya itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dipakainya haram. Maka kata Nabi Adam alaihi salatu wasallam, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi hati-hati. Ya, barang haram yang kita pakai, dari pelarahan yang haram, makanan haram dan seterusnya, itu akan membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ada satu hadis lagi diriwayatkan Imam Tabrani. Satu ketika sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, doakan aku agar doaku senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ini adalah sahabat yang di antara keutamannya apa? Dia kalau berdoa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi prolognya itu dia pernah minta kepada Nabi, ya Rasul, doakan saya agar doa-doa saya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang sahabat yang sangat piawai dalam memanah. Makanya Nabi secara khusus kan pernah berdoa, ya Allah, kabulkan doanya dan tepatkan sasaran panahnya. Ya, makanya sekarang banyak menjamur grup-grup panahan. Salah satu nama klubnya Sa'ad bin Abi Waqqas Archery katanya kan. Ini sahabat yang luar biasa dalam hal panahan nih. Nah, apa kata Nabi SAW? Ya Sa'ad, kalau kau ingin doamu diperhatikan, perhatikan makananmu. Artinya apa? Makan makanan yang halal. Perhatikan makananmu. Sebab kata Nabi SAW, orang yang memakan makanan yang haram, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Dan tidaklah daging yang tumbuh di dalam dengan makanan-makanan yang haram, tidak ada tempat yang layak untuk membakarnya kecuali api neraka. Jadi ada 3 dalam hadis ini. Pertama, perhatikan makanan kita. Ya.
Jadi kalau ingin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, makanlah yang halal. Carilah rezeki, harta, makanan yang halal. Yang kedua, kalau orang makan makanan yang haram atau harta yang haram, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Dan yang ketiga, kalau ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya lalu dagingnya tumbuh dengan makanan itu atau minum itu, tidak ada tempat yang layak untuk membakarnya, kata Nabi SAW, melainkan api neraka. Jadi hati-hati saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kadang-kadang di dunia enggak begitu berasa kita makan sesuatu yang haram. Biasa aja. Ya, itu dalam pandangan kita, tapi kita enggak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Tapi ya, itu yang pertama, tidak dikabulkannya doa. Yang kedua, membuat hatinya menjadi keras. Thumma qasat qulubuhum. Ya. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu. Min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal kata Allah Azza wa Jalla, di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Jadi memang luar biasa ya. Hati manusia itu kalau keras, itu bisa mengalahkan kerasnya batu. Ya. Dinasehatin gak mempan, ya. Disampaikan nilai-nilai kebaikan gak peduli. Wah, ini luar biasa ya. Padahal batu saja kalau ditetesin air lama-lama jebol juga itu ya. Tapi hati manusia itu sampai ada yang seperti itu. Sampai berkarat itu dosa di dalam hatinya. Dalam satu hadis, Nabi menyebutkan ya, nasihat yang paling jitu itu kematian sebetulnya. Kematian ya. Antum kalau punya sahabat terdekat selama bekerja, selama kuliah di stan dulu, satu persatu sudah mati. Ya, itu sahabat yang dekat dengan kita, itu sebetulnya nasihat. Apalagi dari 4 yang difoto, 5 yang difoto, 4 sudah hilang, tinggal 1 kita doang. Itu nasihat. Makanya kematian itu kata Nabi, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Tetapi ini ada manusia yang gak mempan dinasihati dengan kematian. Temannya mati, sahabatnya mati, keluarga mati, enggak juga dia sholat. Enggak juga dia hijrah. Enggak juga jadi dia orang baik. Malah ketawa-ketawa aja, begitu kan? Ini kaum muslimin rahimakumullah gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi kalau sudah makan barang haram, harta haram, dampaknya apa? Hati kita menjadi keras. Kenapa? Karena makan makanan yang haram, begitu memiliki harta yang haram, itu apa membuat hati kita apa? Semakin keras dia. Jadi kan setiap dosa dan kemaksiatan itu kata Nabi SAW kan membuat titik hitam dalam hati kita. Yang disebut dengan ran. Ya, orang gitu ya. Kalau dalam surat Al-Mutaffifin disebutkan kalla barana ala qulubihim makanu yaksibun. Orang. Nah, kalau bintik-bintik hitam itu kemaksiatan itu terus kita lakukan, menerima harta haram, memiliki harta haram, makan makanan yang haram, lama-kelamaan hati kita itu akan hitam legam. Kalau sudah begitu sulit lagi untuk menerima kebenaran. Makanya wajar saja sahabatnya mati, kerabatnya mati, sama sekali tidak ada perubahan pada dirinya. Ini ya, ini yang kedua gitu ya. Jadi apa dampak harta haram atau makanan haram pada diri seorang muslim? Membuat hatinya menjadi keras. Seperti batu, bahkan mungkin lebih keras dari itu. Sulit dia untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah menghilangkan keberkahan. An Hakim ibni Hizam radhiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burik lahuma. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, 2 orang penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya benar jujur dan menjelaskan keadaan barang yang diperjualbelikan, maka keduanya akan diberikan keberkahan.
dalam jual belinya. Dan jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapuskan keberkahan jual belinya. Ini dalam kaitan jual beli, dalam kaitan bisnis. Ya begitu pula kan dalam kaitan pekerjaan kita lah, gitu ya. Karena dalam kaitan pekerjaan kita kan kita banyak bermuamalah dengan orang lain. Kalau kita benar dalam kerja-kerja kita, bermuamalah dengan manusia, gitu ya, sesuai dengan SOP dan lain sebagainya, maka kita berharap bahwa apa yang kita lakukan itu mendatangkan keberkahan. Tapi kalau apa yang kita lakukan menyimpang dari SOP yang ada, dari aturan-aturan yang ada, dari prinsip-prinsip muamalah yang ada, dikhawatirkan hilang keberkahannya. Kalau harta udah nggak berkah, wah itu repot urusannya. Ya, punya uang, punya harta banyak, tapi tidak semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antum tuh gampang kalau mau ngukur harta saya berkah apa enggak sih? Secara sederhana, mudah saja. Ketika antum semakin kaya, antum dekat sama Allah, ya, insya Allah itu tandanya harta antum berkah. Ini sebagian besar ulama menjelaskan demikian. Ya, semakin antum banyak berinfak, banyak bersedekah, semakin dekat sama Allah. Ya, rajin ke masjid, banyak berzikir, wah gitu ya. Tapi ketika harta semakin banyak, lalu kemudian kita semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, nah hati-hati nih, bisa jadi hilangnya keberkahan pada harta kita. Atau juga bukan hanya itu saja, jauhnya kita dari Allah, hilangnya keberkahan. Harta yang banyak itu tidak membuat kita kemudian menjadi nikmat di dalam merasakannya. Ya. Harta banyak tapi ada aja yang bermasalah ya. Anak-anak sakit, istri sakit terus menerus gitu kan. Ya. Dan lain sebagainya, kita juga tidak merasa tenang. Punya duit banyak, harta banyak tapi nggak bisa tidur. Apa istilah ke dokternya, insomnia gitu kan. Harusnya ya, kalau betul-betul harta itu menjadi nikmat bagi kita yang penuh dengan keberkahan, ya santai aja. Ya. Ini ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi menghilangkan keberkahan. Yang keempat, apa dampaknya? Barang haram atau makanan haram tersebut tidak dapat bergerak kakinya pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, an Ibn Mas'ud an Nabi SAW qala la tazulu qadama ibni Adam yawmal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin an umurihi fima afnahu an shababihi fima ablahu wa malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa madza 'amila fima 'alim. Rawahu At-Tirmizi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan dapat bergerak kaki seorang manusia, anak cucu Adam pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hingga ditanya kepadanya 5 perkara. Dalam riwayat yang lain, hingga ditanya kepadanya 4 perkara. Apa saja yang Allah Azza wa Jalla akan tanya kepada kita di yaumul mahsyar nanti? Yang pertama, Allah tanya umur. Untuk apa dihabiskan? Kita hidup selama 60 tahun nih, setelah 60 tahun itu kita mati. Nah nanti Allah akan tanya, 60 tahun itu ngapain aja? Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Alimun bidzatis sudur. Ya. Allah tanya tentang umur kita, itu yang pertama. Yang kedua, Allah tanya tentang masa muda. Ini agak spesial nih, masa muda. Allah tanya, selama masih muda tuh ngapain aja? Kemudian Allah tanya hartanya. Nah, pertanyaan untuk harta ini ada 2, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Yang pertama, Allah akan tanya dari mana dia peroleh, dari mana harta itu dia peroleh, dan berikutnya Allah akan tanya dipergunakan untuk apa. Ya, ini dari mana kalian peroleh harta itu? Apakah dari pekerjaan-pekerjaan yang halal? Atau apakah dari pekerjaan-pekerjaan yang syubhat? Hati-hati ya, syubhat itu mendekati haram.
Bahkan syubhat itu sama dengan haram itu sendiri pada akhirnya. Apakah pekerjaan itu haram? Lalu setelah kita mendapatkan dari mana kita peroleh harta itu, maka pertanyaan berikutnya, dipergunakan untuk apa? Ingat hadirin sekalian, ada orang yang pekerjaan itu halal. Tapi mohon maaf, peruntukannya haram. Begitu gajian, dia ke night club, ya. Dia ke diskotik, padahal dia kerjanya halal. Ya. Dan lain sebagainya lah, dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu. Padahal perolehan hartanya halal. Ada yang memang ini yang ideal, perolehan hartanya halal, diperuntukkan untuk yang halal, kan begitu ya? Untuk istrinya, anak-anaknya, untuk sedekah kepada karib kerabatnya yang susah, anak-anak yatim ya, fuqara wal masakin dan seterusnya. Ada juga yang pekerjaannya haram. Perolehannya haram. Kemudian apa? Peruntukannya haram. Nah, ini udah jelas nih ya. Ini luar biasa ini dosanya. Nah, yang menarik tuh ada. Di tengah-tengah kita, perolehannya haram, tapi peruntukannya untuk kebaikan. Karena dia pikir dengan begitu bisa money laundry kali begitu ya. Tidak ada. Dalam agama ini nggak bisa money laundry. Sebab hadisnya tadi sudah jelas, hadis sahih. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah akan menerima, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi uang korupsi bangun masjid itu nggak ada pahalanya bagi antum. Hasil korupsi ya, 1 miliar ya, dipakai 200 juta, udahlah 800 jutanya buat masjid. Ya mudah-mudahan diampuni. Tidak bisa. Para ulama sepakat ditolak itu amalnya. Kenapa? Karena rezekinya, harta yang dia berikan itu adalah dari harta haram. Dia berpikir bisa money laundry gitu ya. Dia pikir Allah Subhanahu wa taala bisa dia kelabui dengan amalnya, dengan perbuatannya. Tidak. Allah Maha tahu, Allah Maha baik. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Makanya ini pertanyaan. Mungkin kalau di dunia kita dengar ini, sudahlah itu mah nantilah. Nggak bisa bagaimana nanti. Sekarang. Sebab apa? Ajal kita tuh kagak tahu persoalannya kapan. Ya. Antum bilang nanti ternyata keburu mati. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pertanyaan yang kelima adalah tentang ilmu, apakah sudah diamalkan? Nah, jadi ini yang Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kepada kita. Harta dari mana kita peroleh, harta dari mana kita dapatkan dan diperuntukkan untuk apa? Makanya dalam beberapa kesempatan kan saya suka bilang ya, antum kerja capek-capek banting tulang. Bahkan ada yang sebagian dengan cara yang tidak halal. Lalu kemudian mengumpullah pundi-pundi itu. Sampailah terkumpul di rekening kita, berapa jumlahnya? Sampai 5 miliar. Ya, yang menarik ternyata 5M ini belum jadi rezeki kita. Memang dia harta kita. Ya. Begitu kan? Dia memang harta kita. Tapi dia belum tentu rezeki yang bisa kita nikmati. Ya. Jadi rezeki itu kan apa yang bisa kita nikmati ya. Seperti minuman ini kalau saya minum nanti, atau ada makanan saya masukkan ke dalam perut saya, ada pakaian yang saya pakai ini rezeki yang saya nikmati. Adapun di ATM itu belum, tapi itu memang harta saya. Ya. Begitu ya. Tapi itu rezeki secara umum, tapi itu rezeki yang belum saya nikmati. Ya. Nah, jadi itu. Yang uniknya sudah dikumpulkan uang 10 miliar itu, ternyata apa? Dia mati di kemudian hari. 10M-nya tetap ada di rekeningnya, di tabungannya. Apakah itu rezeki baginya? Enggak. Ternyata Allah Azza wa Jalla hanya menjadikan ia sebagai pengumpulnya. Ya, dikumpulin tuh harta 10M itu. Qadarullah dia mati belum sempat menikmati. Di kemudian hari
setelah masa iddah istrinya selesai, istrinya nikah sama teman kantornya. Untung aja malaikat nggak ngasih kabar lagi di kuburan kita. Kurang ajar gitu ya. Wah, mati janda gue diembat sama dia kan. Nah kemudian setelah nikah apa kata istrinya? Mas, ini ada 10 M tabungan dari suami terdahulu. Ya, setengahnya ya saya berikan kepada Mas, maksudnya suami yang baru. Akhirnya sama suaminya dinikmati ya. Mungkin sebagian dibuat pesantren atau apalah, terserah dia. Cuma ingat, 10 M itu nanti yang akan ditanya yang nyari dulu. Ya, katakanlah si A yang dulu mencari 10 M itu, maka kelak dia akan ditanya tentang 10 M itu, dari mana perolehannya. Nah nanti juga yang berikutnya, yang sudah dapat ya, suami kedua dari istrinya, kelak juga akan ditanya tuh tentang untuk apa digunakan dan seterusnya. Jadi hati-hati dalam Islam. Kita itu begitu udah ngumpulin cuan, udah ngumpulin apa, pundi-pundi, nggak selesai begitu aja. Kita ditanya, dengan cara apa kamu mengumpulkannya? Kan kita pikir udah begitu dikasih orang udah selesai tanggung jawab dia, nggak bisa, nggak begitu. Itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itulah luar biasanya Islam. Ya, kadang orang udah kita kasih uang yang banyak dari apa yang kita cari selama ini, tapi pertanyaan dari mana tetap nanti Allah akan tanyakan kepada kita, bukan kepada orang yang kita kasih. Dia juga nanti akan ditanya sesuai dengan kadarnya. Nah ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dampaknya adalah masuk ke neraka wail. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Surat Al-Mutaffifin ya, ayat 1 sampai dengan 6. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Siapa mereka? Orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Ingat, 1 kilo 10 on, jangan macam-macam. Tapi ketika dia jual kepada orang, 1 kilonya dia 9 on. Tapi apabila mereka menakar, menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar. Hari ketika manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi ini, hari di hadapan kita, saya, antum semua, kelak akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Mbok ya mikirnya tuh sampai ke situ gitu. Jadi kalau hari ini kita berbuat yang macam-macam curang di dunia itu, mikirnya sampai ke situ. Bahwa kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti. Bahkan diancam masuk neraka. Baik. Yang berikutnya, yang keenam, yang terakhir. Orang yang makan makanan yang haram, ya. Begitu kan? Orang yang memiliki harta yang haram, tentu dengan pencarian yang tidak halal, maka dia akan diremehkan oleh syaitan. Diremehkan setan. Mohon maaf ya. Kadang orang-orang kalau dibilang syaitan tuh nggak berasa dia. Ya, syaitan, bahasa Arab kan. Coba aja antum bareng orang, syaitan lu, nggak bakal marah dia. Tapi coba setan lu, gitu kan. Memang kadang-kadang kita harus menyesuaikan juga ya. Makanya orang bahasa, orang Betawi kalau ngomong setan lu, baru marah tuh. Tapi kalau kamu tuh syaitan, enggak, dia malah ketawa-tawa. Syaitan kan bahasa Arab katanya. Setan, tahu enggak? Jadi orang yang makan makanan yang haram, memiliki harta yang haram, apa dampaknya bagi dirinya? Dia akan diremehkan oleh syaitan. Apa buktinya? Hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, apa kata Nabi SAW? Syaitan berkumpul kepada kawan-kawannya ketika melihat seseorang itu yang apa? Di dalam mencari hartanya, begitu ketika dia makan, itu dengan makan atau dengan harta yang haram. Gitu ya.
Lalu kemudian syaitan meminta kawan-kawannya, coba kalian perhatikan dari mana makanannya. Dari mana dia peroleh. Lalu orang itu kemudian melaksanakan kebaikan. Melaksanakan ketaatan. Apa kata Nabi SAW? Lalu syaitan itu berkata kepada kawan-kawannya, sesungguhnya kebaikan yang dilakukannya itu tidak akan pernah memberikan manfaat sedikit pun. Jadi punten Bapak Ibu sekalian, antum kalau sudah makan makanan yang haram dengan harta yang haram, setan itu udah nggak perlu prioritas lagi menggoda antum. Kenapa? Kata Nabi SAW, sebab apa? Semua perbuatan-perbuatan baik yang kita bangun, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, tapi tersebab kita menggunakan harta atau makanan yang haram, semua itu tidak akan ada manfaatnya di sisi Allah. Setan cuma ketawa aja. Ya lo ke masjid doa tapi makanannya haram, kagak ngepek bro. Percuma. Kira-kira begitu. Makanya diremehkan oleh syaitan. Ini hadis sahih dari Imam Muslim. Antum ke masjid baca Quran, tapi sementara makan yang antum makan haram, harta yang antum miliki haram. Tadi kan Nabi udah bilang, ya, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mau diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia diremehkan oleh syaitan. Silakan kamu melakukan kebaikan sebanyak apapun, tapi selama sumber rezekimu haram, hartamu haram, yang kau makan haram, maka itu tidak akan memberikan manfaat pada dirimu. Jadi hadirin sekalian, memang pada akhirnya ya kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bertanya, apa iya Ustaz? Hadisnya begitu. Kalau antum enggak percaya, kita buktikan saja nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi antum kok masih bisa melakukan kebaikan tapi dengan sumber harta makanan yang haram, ya silakan saja. Makanya pada akhirnya hadirin rahimakumullah, kita nih hidup di dunia ini, kita beramal, kita melakukan kebaikan. Ini kan semua dalam rangka apa? Upaya kita untuk memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya layak enggak untuk dapat surga? Ya Allah, saya layak enggak untuk dapat ridha? Nah, kalau kita ingin dapat kelayakan dari Allah, kepantasan dari Allah, ridha dari Allah, ya mbok ya hidup tuh sesuai dengan Quran dan Sunnah. Apa yang Nabi sampaikan, apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada kita, diikuti. Nah, barulah kita mencoba untuk memantaskan diri. Ya kayak antum lah, ya teman-teman sekalian gitu kan. Kalau dulu nggak tahu sekarang ya, kalau dulu kan ada pejabat ya eselon 4, 3, 2, 1 kan gitu ya. Kalau kita mau naik ke pangkatan kan pasti ada pihak yang melihat kita ya. Yang mensupervisi kita, yang memantau kita. Layak nggak nih orang? Layak nggak dia? Bahkan kita diikutkan pelatihan-pelatihan ya, pada jenis pelatihan-pelatihan tertentu kan. Skill-skill tertentu. Untuk dilihat layak nggak kita untuk masuk pada tahapan berikutnya. Jenjang berikutnya. Kepangkatan berikutnya. Kalau atasan lihat nggak layak dia. Ini persoalannya hidup. Ini persoalannya jauh lebih besar dari itu. Yang kita harapkan adalah kepantasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Layak nggak kita menjadi orang-orang yang disebutkan sebagai al-mustahiqin bi rahmatillah. Orang-orang yang berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Maka dari mulai sekarang berhati-hatilah dengan harta yang haram. Ya. Makanya pertanyaannya, sudah halalkah rezeki kita? Ini renungan aja ya. Sudah halalkah rezeki kita, ya? Kira-kira ketika ajal menjemput kita dan Allah bertanya pada kita nanti di hari kiamat mengenai sumber harta kita, apakah kita termasuk orang-orang yang selamat? Terakhir, saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan kisah, sekali lagi dari kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ketika beliau terbaring di ranjang kematiannya, ya pada saat menjelang sakaratul maut, datanglah petugas kekhalifahan. Yang namanya Khalifah Amirul Mukminin menyampaikan kepada istri beliau bahwa ya para menteri, para pejabat pemerintahan ketika itu yang sakit kan amirnya, sultannya, khalifahnya, itu ingin datang menjenguk beliau.
Oleh karena itu, pegawai pemerintahan ini, ya, pegawai kekhalifahan ini bilang sama istrinya, tolong gantikan pakaiannya Amirul Mukminin dengan pakaian yang lebih layak lagi. Namun apa jawab istrinya? Wallahi demi Allah, sesungguhnya Amirul Mukminin tidak punya pakaian lagi selain pakaian yang melekat di tubuhnya saat ini. Masya Allah. Ya. Islam tidak melarang kita hidup kaya, enggak. Islam tidak melarang kita untuk menikmati berbagai macam fasilitas yang Allah berikan. Tapi pastikan semua itu kita dapatkan dengan cara yang halal. Gitu ya. Pastikan itu dengan cara yang halal. Ya. Bukan dengan cara yang haram. Gimana nasib kita kalau kita sudah dimakamkan, kita sudah mati. Ya. Gitu ya. Ini hadirin sekalian, makanya apa saja barang haram di sekitar kita, ya, dari mulai barang yang haram dimakan, khamr ya, minum-minuman keras ya, hati-hati ya. Ya, ketemu klien, diundang ke kafe, tiba-tiba disuguhin wine, ya enggak? Apa jin? Apa tuh? Jin apa setan tuh kan ada ya? Ya enggak? Wah, hati-hati. Udah, saya mohon maaf saya tidak minum ini. Ya. Gitu kan? Saya aqua saja aqua. Gitu kan? Ya, atau barang-barang yang digunakan untuk maksiat, barang yang horor, ya. Kemudian juga jual beli yang tidak ada, tidak dimiliki ya. Barang hasil rampasan, curian dan sejenisnya. Apalagi teman-teman bea cukai ini kan ada saja kan barang-barang sitaan ya. Ya kita lihat saja secara syar'inya seperti apa, bagaimana kemudian barang itu bisa jadi halal. Saya kira ada prosesnya gitu kan. Nah, tempuhlah proses itu. Ya. Bukan dengan cara nggak apa-apa Ustaz, ya udahlah sedikit aja kok nggak banyak gitu kan. Ya nggak bisa begitu. Ya. Nah ini kemudian banyak transaksi yang haram ya, yang juga harus kita hindari dari mulai jual beli paksa, jual beli urbun, ya, uang panjar hilang ya. Ya, dan lain sebagainya gitu kan. Ini juga usaha-usaha yang haram yang harus kita jauhi, dari mulai usaha menggunakan sistem ribawi, prostitusi, pornografi, porno aksi, usaha yang mengandung perjudian, peramalan nasib, pengangkutan barang haram, penimbulan monopoli, ke dalam bahasa fikihnya, dalam bahasa Islamnya ikhtikar gitu kan. Persaingan yang tidak sehat, usaha yang mengandung unsur syubhat banyak, dan termasuk riswah. Ya, rasuah orang bilang ya, suap gitu ya. Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa berusaha dengan cara yang halal, mendapatkan harta yang halal, dan kita makan makanan yang juga makanan yang halal. Gitu ya. Mudah-mudahan yang ikhwan, yang bapak-bapak gitu ya, diberikan pasangan hidup yang salehah. Yang kira-kira kalau antum mau berangkat kantor, istri antum bilang begini, "Pah, cari rezeki yang halal buat saya dan anak-anak." Ya, karena kami lebih bisa bersabar dalam kelaparan, tapi kami tidak bisa bersabar dengan panasnya api neraka. Oh, kira-kira begitu ya. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ibu-ibu juga dengar gitu ya. Kalau di rumah juga jadi istri yang kayak begitu, bukan bilang, "Pak, cari yang banyak, sikat bleh, haji mumpung, mumpung masih COVID," ya kan? Ya enggak. Apa hubungannya sama COVID? Ya dihubung-hubungin aja gitu ya. Karena banyak yang menghubungkan segala sesuatu dengan COVID juga gitu ya. Saya kira itu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya kembalikan ke saudara MC gitu ya. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustaz. Demikian tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita. Semoga apa yang sudah disampaikan Allah juga berikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam setiap kali penyampaian kami. Oh, nanya Pak. Ya kalau ada pertanyaan nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya hari ini, ceramahnya sangat dalam sekali. Cuma ada satu pertanyaan yang tadi saya tunggu-tunggu tidak terjawab Pak.
Sebetulnya kita dari kecil sampai besar pengennya sampai tua makannya makanan yang benar, Pak. Yang benar, yang thayyib, halal. Namun kita tidak pernah tahu, Pak, dalam pada saat kita kecil mungkin kita tidak tahu apakah makanan kita makan itu benar atau tidak, haram atau tidak. Syubhat banyak sekali. Kita saat ini juga pakai bank banyak yang riba kan. Termasuk syubhat dan haram. Nah, pertanyaan saya satu, Pak. Bagaimana cara kita membersihkan harta-harta yang syubhat dan haram? Tadi kan kalau kita pakai barang yang udah haram, kita sedekahkan pun tidak akan diterima kan amalnya. Itu bagaimana selain kita taubat? Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau barang itu masih ada, masih kita miliki, apa bentuknya? Kalau bentuknya dia sesuatu barang yang bisa kita musnahkan, kita buang, kita musnahkan. Tapi kalau bentuknya uang, nah ini dia. Para ulama kan sebagian besar telah memberikan penjelasan bahwa uang, harta ya, uang ya terutama yang kita miliki dengan cara yang haram, itu boleh kita gunakan untuk keperluan yang sifatnya ya. Ini urusan ke belakang. Bikin toilet, bangun jamban untuk urusan jalan, bikin tong sampah. Itu. Jadi kalau antum punya uang, saat saya punya uang 50 juta, saya yakin ini syubhat, ini haram. Gimana caranya? Udah, hitung aja tong sampah di perumahan ada berapa. Yang perlu diperbaiki, direnovasi. Begitu kan? Kira-kira konblok jalan mana yang rusak. Nah, ini uang 50 juta, silakan untuk urusan jalan. Atau kalau misalnya kita lewat perkampungan, MCK-nya nggak ada, nih buat MCK. Tapi karena 50 juta, jangan berpikir bikin toilet sultan. Nggak cukup. Toilet sultan minimal ratusan juta kan gitu kan. 50 juta. Ya, cukuplah gitu ya. 2-3 toilet dalam kondisi yang biasa begitu. Seperti itu. Ya. Atau kalau mau cara yang lebih ekstrim, seperti salah satu sahabat saya. Allahu yarham ya, seorang ustadz ya. Saya ingat beliau ketika taubat dari semua hal yang pernah dia lakukan. Ini agak ekstrim, tapi jangan dicontoh. Ya. Dia hijrah setelah tamat dari salah satu universitas ternama di Yogyakarta. Setelah itu dia bekerja dan seterusnya, lalu tinggal di Jakarta. Lalu kemudian dia hijrah di kemudian hari. Tadinya mohon maaf, preman. Antum bayangkan, udah preman, tapi preman intelektual. Sudah jagoan di terminal di kampungnya, memang benar-benar preman. Tapi kuliah, tamat dari salah satu universitas ternama di Indonesia. Jadi ini premannya intelektual. Makanya dulu katanya kalau kita pulang kampung ke daerah terminal itu, nyebut nama beliau itu aman. Karena mantan preman, mungkin setelah muda-mudanya dulu kemudian pergi kuliah, kemudian balik ya. Nah, hijrah ke Jakarta lah, terakhir dia hijrah ke Jakarta. Hijrah dia, tobat dia. Nah, salah satu doanya itu. Ini cerita adik iparnya. Jadi abang saya itu berdoa, ya Allah, sekiranya Engkau maha tahu, semua yang aku miliki ini adalah yang aku dapatkan dengan cara yang haram, dengan cara yang syubhat, maka hancurkanlah semuanya Allah. Itu benar. Gak lama rumahnya kebakaran, habis semua. Tinggal satu pakaian yang melekat. Tapi don't try this at home. Nah ini jangan, ini pesannya begitu. Siap, mau pakai doa itu silahkan saja. Wah ngeri juga nih Sat. Masalah BMW gitu ya. Gitu kan. Ya ala kulli hal, ya kita bertobat, banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena memang ada dosa yang kita tahu, kadang ada yang enggak tahu. Makanya di pagi hari, di petang Nabi diajarin kita doa kan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kita juga mohon sama Allah. Bukan cuma syirik, bukan cuma dosa yang saya tahu. Tapi ya Allah maafkan saya terhadap dosa-dosa yang saya nggak tahu. Kan nggak tahu, Toto apa nih? Terima aja udah halal. Amplop apa nih? Halal. Dia bilang, temennya udah bilang halal. Halal, udah terima halal. Gak usah banyak nanya. Kebanyakan nanya jadi haram, halal. Begitu kan kacau juga kan. Udah pokoknya sekarang halal nih. Ente banyak nanya. Ya 5 jadi haram, terima aja halal. Wah kan kacau tuh kalau begitu. Waduh, gimana kalau gitu kita anggap statusnya nggak jelas lah, gitu kan? Nah, begitu ya. Saya punya teman dulu, mohon maaf,
Ini kisah nyata ini. Jadi dia kumpulkan itu dulu uang-uang seperti itu ya. Ya kalau kita nyebutnya apa, riswah atau apa. Dia kumpulkan tuh satu penuh di bawah nih. Ini kalau ada lemari kecil dikumpulin. Ya. Setelah kumpul banyak, dia bilang sama atasnya, dia kirim surat, saya mohon dipindahkan tugas. Karena saya sudah tidak tahan. Jadi duit yang amplop-amplop itu semua dia taruh di lacinya itu penuh. Gak diambil sama sekali. Ya. Dan terakhir saya tahu kabarnya di pusat. Sekarang di salah satu kementerian dan posisinya sebagai bagian humas. Humas, halo gitu ya. Gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Saya kira ini idealisme yang luar biasa. Ya. Yang mudah-mudahan akan menyelamatkan beliau dan siapa saja kita yang melakukannya di dunia dan di akhirat gitu ya. Saya kira itu ya. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jemaah sekalian yang ingin bertanya. Bismillah. Ya, silakan Pak Budi. Ya. 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 Ya, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan mekanisme taubat bagi kita. Ada istighfar, ya. Jadi kita dengan apa yang sudah pernah terjadi dan kita tahu itu, sepertinya saya pernah merasakan. Ya, kita banyak bertobat, beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi beristighfar tuh sehari 70 sampai 100 kali. Padahal dosanya sudah diampuni, yang lalu maupun yang akan datang. Nah, bagaimana kita kan? Yang mohon maaf ya, belepotan gitu ya. Mungkin kita bergetah istilahnya kan. Nah, kita banyak beristighfar kepada Allah. Salat malam, baca Quran, kemudian perbanyak sedekah. Pastikan sedekahnya juga dari hal mudah-mudahan karena ayatnya jelas kan ya bahwa perbuatan baik itu menghapuskan ya. Bil hasanati wala sayyiat ya. Jadi perbuatan baik ya itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Harapannya mudah-mudahan seperti itu. Dan kemudian kata Nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni, menghapuskan dosa seseorang, Allah buat dia menjadi menyesal dengan semua dosanya dan dia menangis. Dan ternyata itu an-nadamah. Ternyata an-nadamah itu bentuk penyesalan seperti itu juga termasuk cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Nyesel gitu, inget nangis. Kalau udah keingetan tuh nangis terus. Nah, itu tuh cara Allah. Ya kata ulama itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi saya kira itu Pak Budi gitu ya, teman-teman sekalian, apa yang sudah terjadi terjadilah gitu. Yang penting kita kembali kepada Allah karena sesungguhnya innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi selalu ada pintu taubat. Ya. Nah ini yang kita lakukan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk taubat dan selalu beristighfar sebelum kematian menjemput kita. Jadi masih ada waktu buat kita untuk menyadari semua kekeliruan itu. Sudahlah, saya bertobat. Gitu ya. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti kita akan lihat. Kalau ukurannya pensiun, ya kita lihat aja setelah pensiun. Ada A, fulan, perolehannya halal, ada B, fulan yang haram. Lihat aja nanti pasca pensiunnya lah. Apa yang terjadi. Ini bukan nantangin ya. Bukan challenge, bukan. Tapi antum lihat nanti bagaimana efek keberkahan itu. Bagaimana efek dari harta itu. Ya, kadang bisa dilihatnya sekarang kan. Besok gitu. Tapi bisa jadi di dalam proses yang lama. Nanti lihat. Gimana nasib dirinya, bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya. Oh ternyata yang ini berkah dia. Anaknya sukses semua, jadi orang soleh. Yang ini gimana? Akhir hidupnya sakit-sakitan, hartanya habis ya kan? Anak-anaknya bangkang semua sama dia. Wah, kacau. Dan saya kira itu sudah ada peristiwa-peristiwa itu. Allah tampilkan kepada kita. Cuma kadang-kadang kita aja suka ngambil pelajaran dari orang lain. Padahal semua itu Allah hidangkan buat kita semua untuk jadi pelajaran bagi kita. Orang-orang yang datang kemudian. Saya kira itu ya. Allahu a'lam bishawab. Terakhir dari ibu-ibu. Oh, ibu-ibu nih ya. Ya. Masih ada? Oh. Ah, nggak ada. Kayaknya. Saya izin Ustaz. Terakhir. Terakhir. Tadi kan dari Bismillah. Pak Andri ke Pak Budi melanjutkan. Nah, saya melanjutkan juga Ustaz. Ya, mantap nih. Ini terkait dengan hobi kita semua mungkin Ustaz. Makan Ustaz. Mungkin Ya. sumbernya halal. Tapi pembelanjaannya ke yang sesuatu yang subhat maupun yang haram. Yang tidak kita ketahui sama sekali. Contoh, paling gampang untuk saat ini banyak
franchise restoran atau franchise ini yang sama sekali tidak ada halal MUI-nya. Tapi anehnya masyarakat kita terutama kaum muslimin berbondong-bondong belanja ke sana. Wallahi tanpa tahu dia itu makanannya mengandung babi, mungkin khamr atau arak. Nah itu fenomena saat ini. Bahkan ada zaman sekarang itu milenial itu Ustaz. Ini sebagai informasi aja untuk Bapak Ibu sekalian. Ada yang menganggap bahwa makan babi itu biasa. Astagfirullah. Dia seperti kayak, ya kan istilah gini Ustaz. Orang lain itu menggunakan atau berbuat kejahatan, mencuri, berbohong. Makan babi kan sama aja statusnya. Gitu. Sama juga berbuat jahat. Terus bedanya apa? Nah, ini yang berkembang, pola-pola pikir sekarang yang berkembang di kaum milenial Ustaz. Nah itu makanya sangat sayang sekali kalau seandainya ya mungkin kalau haram ke haram mungkin ya udah lebih parah. Ini dari halal ke yang haram dan tanpa sadar. Itu gimana Pak Ustadz tanggapan Pak Ustadz? Terima kasih. Ini memang ya kalau boleh dikatakan fenomena ya ini bagian dari fenomena kehidupan sekarang ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pertama tentu karena pemahaman keagamaan, pemahaman Islam yang dangkal. Ya itu yang pertama. Yang kedua karena memang kita ini kadang-kadang hidup itu suka jadi follower. Ada orang-orang tertentu yang punya kekuatan, popularitas kan jadi trendsetter kan. Nah, jadi kita jadi pengikut. Udah dia aja makan. Nah, yang lucunya kadang-kadang ukurannya itu orang berjilbab. Jadi peristiwa ini sebetulnya dialami juga oleh keluarga saya. Saya, istri dan anak-anak. Anak-anak tuh sering ngajak makan. Bi, kita makan di situ. Saya bilang nggak ada label halalnya. Tapi itu yang makan jilbab. Oh, nggak jadi ukuran, saya bilang. Saya nggak mau itu jadi ukuran. Jadi ukurannya apa, Bi? Saya cuma pengen ada label halal MUI. Karena itu ada otoritas, gitu kan. Makanya sampai hari ini anak-anak saya itu dendam sama saya. Terutama urusan, mohon maaf ya, nih jebut merek dikit walaupun nggak di endorse di sini. Ada salah satu donat yang dia punya kafe juga. Ya mohon maaf ya, saya nggak sebut lah. Antum sudah tahu. Itu sampai sekarang belum ada label MUI-nya. Tapi kata anak-anak saya yang milenial, itu yang paling enak menurut mereka dari yang lain-lain. Saya bilang, nah belum ada labelnya. Tapi masa sih kan cuma urusan donat doang. Enggak, persoalan makanan bukan cuma sekedar urusan donat tepungnya doang. Makanya sudah bertahun-tahun, selalu yang ditanyakan oleh anak saya misalnya yang pulang dari pesantren gitu. Bi, udah halal belum itu? Belum nak, sabar ya. Waduh gitu kan. Iya, donat 3 huruf. Nah makanya akhirnya saya beliin aja donat madu Cihanjung gitu kan ya, ada ya. Inilah ya, mudah-mudahan rasainnya kayak itu aja. Oh enak begitu kan. Nah itu contoh. Di restoran juga begitu. Ya. Nah ini. Makanya kalau cuma sekedar ikut-ikutan ya begitu jadinya. Beragama. Banyak kok yang jilbab. Nah pertanyaannya, si jilbab, ibu-ibu yang jilbab makan ini juga gimana alasannya? Jangan-jangan karena berpikir ada juga yang jilbab sebelumnya makan di situ. Ini nggak bisa dijadikan ukuran. Ya. Makanya kita beragama ya jangan ikut-ikutan, gitu ya. Jelas. Nah kalau untuk makanan kan standarisasinya jelas, halal MUI. Ya. Sebab ada kalangan tertentu yang nyebut halalnya kalau no pork saja. Tapi ternyata di makanannya ada araknya, ada khamrnya. Mohon maaf ya. Saya sampai hari ini sentimen sama salah satu bumbu masak, tambahan masak yang namanya minyak angciu. Nah, itu fermentasi arak. Dan itu sudah dikaji oleh dokter-dokter di IPB gitu kan, bagian pangan. Bahwa ini fermentasi, ini arak. Dan kadang-kadang, mohon maaf, restoran seafood, ya nasi goreng yang enak, itu pakai itu. Pinggir jalan. Punten, saya nggak mau nyebut merek lagi. Ada Saktu Bakmi 5 huruf. Ya enggak? Masya Allah. Itu dulu, itu suka betul saya. Favorit saya tuh dari sebelum awal nikah lah. Ya, kira-kira 20 tahun yang lalu. Tapi begitu ada kajian dari dokter, beberapa ilmuwan terkait dengan fermentasi itu, saya tanya, Mas pakai itu enggak? Pakai Pak? Enggak. Semenjak itu saya enggak beli. Bahkan sampai saya udah melanglang buana tinggal di mana-mana, hampir 15 tahun kemudian restoran itu saya samperin lagi. Karena dia punya beberapa cabang ya. Salah satunya di dekat rumah orang tua saya di Romangun. Ya, ada tuh ya. Saya tanya, saya bilang ke istri saya, kamu turun dari mobil coba tanya. Ini pertanyaan kita kurang lebih kira-kira 16 tahun yang lalu. Berarti udah 16 tahun kan jaraknya kan. Bisa aja kan kalau dia peduli bahwa customernya ini kebanyakan kaum muslimin ya. Apa begitu istri saya bilang, Bi masih pakai. Aduh kan udah.
Cuma ya itulah, kita sih belum talak bain gitu ya. Masih berharap kalau dia bisa kita rujuk ya satu saat kalau dia udah nggak pakai itu kan gitu ya. Kalau talak bain kan nggak ada cerita rujuk kan gitu kan. Jadi seperti itu kaum muslimin rahimah. Jadi jangan cuma gaya-gayaan ikut-ikutan. Pastikan ada salah satu toko roti enak ya, yang belakang ada talk to me ya enggak? Kan gitu ya, talk to me about apa gitu kan. Nah itu kan, dulu pernah ada brandnya, dulu. Saya pindah ke Bekasi, sebelumnya saya tinggal di Kalimantan ya. 2008 saya tinggal di Bekasi, itu saya datang itu di salah satu mall dengan istri sama anak, masih ada logo MUI-nya gede. Sekarang tak ada, nggak ada. Waduh, saya bilang enggak kalau gitu. Tapi kan dulu pernah ada, Bi. Itu saja bisa memicu perdebatan juga kita. Dulu kan pernah ada, kali aja dia nggak berpanjang. Cuma dia masih, oh enggak begitu. Pokoknya enggak ada, gitu ya. Makanya anak-anak sekarang, kalaupun ikut misalnya ke market, ya ke supermarket, nah mereka sudah memang saya ajarkan. Kalau mau makan apapun lihat logo halalnya. Ini ada halal MUI-nya, beli. Kalau nggak ada jangan. Mau mereka suka coklat kayak pastikan ada label halal MUI-nya. Dan kadang-kadang ya tertentu kalau produk luar kan ada halal versi Thailand ya, halal versi Malaysia, ada versi kadang di beberapa negara Eropa aja punya kan lembaga-lembaga halal kayak di Amerika kan, pastikan halal. Ya, makanya saya kalau keluar negeri juga kan saya hobi beli coklat tuh. Ya, ke Istanbul kemana, saya pastikan ada logo halalnya. Walaupun halalnya halal versi London gitu ya, halal bawa beli gitu kan. Ya, karena kita ingin yang masuk ke dalam tubuh kita dan anak-anak kita adalah yang halal, gitu ya. Mas pertama gitu kan. Jadi seperti itu, ini fenomena. Makanya ya inilah milenial kita ini emang kalau nggak mendapatkan pendidikan agama yang serius, lah antum bayangin bercandanya aja kacau. Masa ada yang bercanda? Gua daripada di surga ketemu lu, bagus gua di neraka. Astagfirullahaladzim. Gila kan bercanda kayak begitu? Nggak boleh bercanda main-main begitu. Ini kan masalah akidah. Daripada surga ketemu lu katanya, bagus gue di neraka. Auzubillah min dzalik. Ini kan sepintas bercanda. Tapi ini bercandaan yang ngeri sebetulnya. Ya. Ketika surga dan neraka dijadikan bahan sebagai main-mainan, olok-olokan dan seterusnya. Jadi kembali ke makanan ya begitu pula. Hati-hati dengan fenomena itu. Ya diingatkan saja. Kalau saya memang selalu punya kebiasaan saya ingatkan jamaah saya, ibu-ibu. Ibu-ibu kalau makan bukan cuma makannya saja. Cari gitu kan. Kira-kira tanya. Karena ada pihak-pihak tertentu bikin makan cuma menganggap halal itu kalau no pork saja, bebas babi. Tapi dia pakai arak, mohon maaf mungkin dia pakai sake ya. Mungkin di kuenya dia pakai rum, ya enggak? Rum gitu kan. Itu pertanyaan penting. Makanya saya kalau anak-anak beli kue itu katanya ulang tahun, walaupun ulang tahunnya nggak ada tiup lilin, cuma beli kue potong-potong, kirim ke rumah neneknya, kirim ke rumah tantenya, makan di rumah. Ya, pertanyaannya kan gitu. Ini Mbak pakai rum nggak? Oh, enggak Pak. Atau pakai yang kira-kira sejenis itu enggak? Oh enggak Pak, aman Pak. Oke, kalau gitu kelas beli. Gitu. Tapi kalau pakai rum, oh no. Enggak ada cerita. Gitu ya. Saya kira itu ya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz. Dengan berakhirnya acara ini maka berakhir juga pertemuan kita di acara. Oh ya udah. Berarti izin Ustadz, terakhir Ustadz sebelum ditutup doa bersama dulu Ustadz. Oh gitu. Insyaallah. Ini acara baru berarti ya. Ada tambahan doa bersama. MC-nya baru. MC-nya baru. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأمالا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا توضخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا
وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشغل ظالم بظالم، اللهم اشغل ظالم بظالم، اللهم اشغل ظالم بظالم وأخرجنا من بينهم سالم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini selaku pembawa acara mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan juga dalam pembawaan kami. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.